Kami dengar uskup melakukan banyak gebrakan terkait dengan pemberdayaan umat di basis khususnya. Boleh dijelaskan misalnya tentang perekonomian melawan eksploitatif yang dikemas dengan sangat sangat bagus sehingga terkesan itu pemberdayaan, ternyata itu bukan pemberdayaan menurut versi yang saya dapat dari Monsinyur, Pak. Silakan, ya, Monsinyur. terima kasih. Masalah ekonomi ini sangat kompleks di tingkat umat yang adalah masyarakatnya pemerintah Indonesia, masyarakatnya di wilayah Keuskupan Atambua itu masyarakatnya Kabupaten Belo, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten TTU. Informasi yang terakhir, NTT masih juara stunting, kekerdilan di dalam pertumbuhan. Itu merupakan akibat dan akumulasi dari kehidupan yang masih belum terasupi dengan baik dan cukup. Kita bisa melihat masalah yang ada di dasar. 3 kabupaten ini mengalami kesulitan dengan peningkatan PAD. Dibaca secara ekonomi berarti produktivitas hidup rendah. Berdasarkan pengamatan itu dan data-data yang kita miliki di Keuskupan, kita pada tahun 2018 lalu yang sekarang sementara dijalankan, kita melalui musyawarah pastoral Keuskupan Atambua yang ke-8 mencanangkan sebagai visi misi kita adalah umat Allah Keuskupan Atambua semakin unggul, cerdas dan sejahtera dalam terang iman dan persahabatan atau persaudaraan Kristian. 3 hal yang menjadi misi kita adalah yang pertama, mengupayakan pastoral pemberdayaan pendidikan. Yang kedua, pastoral pengembangan ekonomi kreatif. Dan yang ketiga, membina kehidupan yang makin bersaudara, solider, dan bisa saling membantu. Berdasarkan 3 hal itu, di dalam program-program kita berusaha untuk mengemas sekian sehingga karya pastoral kita di keuskupan ini di tingkat dekenat, di 4 dekenat, 2 di Kabupaten TTU, 1 di Kabupaten Belo, dan 1 di Kabupaten Malaka, kita coba untuk mengembangkan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif. Dan karena itu kita mulai yang pertama dengan apa yang dinamakan pekerjaan kita selain animasi-animasi pemberdayaan melalui Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi, kita juga melakukan berbagai macam model atau yang kita namakan pilot project percontohan. Pilot project yang pertama adalah yang dinamakan mix farming. Mix farming itu intinya sebenarnya sederhana. Peternakan menghidupkan pertanian, pertanian menghidupkan peternakan. Kita mengupayakan ini supaya terjadi inovasi di dalam pemeliharaan ternak. Keunggulan yang bisa kita capai ada beberapa dari mix farming peternakan babi. Yang pertama, kita lolos tidak ada kematian atau zero kematian melalui 3 kali kolera dan 1 kali ASF. Milik keuskupan itu menjadi selamat karena kita sudah mengembangkan sistem treatment yang menjaga dan mengamankan populasi ternak. Nah, yang kedua, keunggulan kita yang kedua adalah dalam 15 bulan
setiap indukan babi harus beranak 3 kali. Dan ini kita ambil sebagai percepatan di dalam upaya mengembangkan kesejahteraan, mengejar kesejahteraan untuk masyarakat sederhana. Janganlah kita menunggu sampai 25 tahun. Bila perlu kita percepat akselerasi kesejahteraan sehingga masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama. Dan yang ketiga, keunggulan yang kita sudah capai adalah kualitas daging dan kualitas pembibitan. Kita punya kelompok-kelompok plasma, kebanyakan itu kombasnya, komunitas basis pengembangan ekonominya CO Kasih Sejahtera. Kita juga mempunyai kelompok-kelompok di desa-desa dan kelompok-kelompok di petani yang ada di kelompok-kelompok di masyarakat, dan populasi babi yang ada di mereka sekitaran 4.000-an ekor. Yang ada di kandang hanya sekitar 500-an ekor, sedangkan yang terbanyak ada di masyarakat. Kita juga mempunyai pilot project yang lain. Kita mempunyai sejak tahun 2016 mempunyai Oilolog Training Center. Seperti apa itu? Di sana terjadi pelatihan pengembangan produktivitas hidup melalui bidang ekonomi. Kita juga melatih mereka untuk melakukan apa yang dinamakan pengadaan added value dari produk yang ada, misalnya melalui palawija, melalui pertanian jagung, melalui pertanian yang lain-lain. Produksi mereka meningkat tajam. 1 tahun mereka bisa menghasilkan 2-3 ton sekali panen. Kita juga mengembangkan di lingkup dekat sini, namanya Emmaus Pastoral Center. Romo kita yang menangani itu. Keunggulan yang kita lakukan adalah pertama, kita mengambil dari trainee Israel yang kita berdayakan, dan mereka bisa meningkatkan produk. 1 tahun mereka bisa 6 atau 7 kali panen. Nah, panen yang kita sudah bisa jual, kita jual sampai ke Pulau Alor, lalu menjajaki juga ke Kisar, Timor Leste, dan seterusnya. Apa jenisnya? Apa? Tomat, sayur mayur, lombok, dan semua yang lain. Oke. Yang ketiga, kita mempunyai Atambua Eden, yaitu suatu pilot project, suatu gerakan pemberdayaan hidup yang merupakan pemberdayaan hidup dalam arti yang sangat luas, dengan semboyannya iman membumi, hidup berdaya. Ini terjadi di 64 paroki yang ada di keuskupan kita, di dekanat, di 4 dekanat, dan di keuskupan. Dan miniaturnya itu ada pada apa yang dinamakan pilot project percontohan Atambua Eden, yang tertulis dalam buku kecil atau buklet Atambua Eden. Ada 10 bidang pengembangan yang kalau diperinci akan menjadi sekitar 68 sub unit usaha. Dan kalau kita bisa melakukan itu semua, kita mengharapkan dalam 10 tahun ke depan kita bisa menyerap tenaga kerja 400-an orang. Kita sementara berusaha untuk membangun ini. Semoga suatu saat mimpi kita ini dapat terlaksana. Yang keempat, di seluruh pantai utara kita punya 5 paroki, 4 dari Kabupaten TPU dan 1 dari Kabupaten Belo. Kita melakukan apa yang dinamakan pengembangan budidaya tanaman anggur. Ya, kita sudah panen ke tahun ini, panen yang kesekian 14 kali. Dan panen yang terakhir mereka bisa dapat sampai 600-an kilogram per panen.
Itu kira-kira beberapa upaya yang kita lakukan. Yang paling penting itu adalah satu, kita terus-menerus melakukan sosialisasi, diikuti dengan pelatihan. Karena orang kita, umat di Kabupaten Belo, Malaka, dan DPO, mereka hanya bisa diberi persuasi yang baik kalau pengajaran langsung diikuti dengan praktek dan percontohan. Dan ini yang sementara kita lakukan dalam upaya pengembangan kehidupan ekonomi. Oke, Monsinyur, menarik sekali ya ini inovasi-inovasinya. Khusus untuk anggur, ini pasti banyak yang mencari tahu. Ini anggurnya jenis apa, dan dengan 600 kilo itu per tahun ya, Monsinyur ya? 600 sekali panen ya, maaf, ini sekali panen. Itu ada yang membeli atau bagaimana konsep pemasaran produk-produk pilot project ini? Konsep yang sampai sekarang dipegang dan diyakini dan kita mendapatkan verifikasinya di lapangan adalah ini. Masyarakat Timor belum mampu untuk berpikir tentang makroekonomi. Dia hanya berpikir tentang mikroekonomi, dalam arti dia produsen kecil-kecil sekaligus dia juga konsumen kecil-kecil. Pengalaman kita dalam hubungan dengan perkebunan anggur, buah anggurnya sudah selesai di kebunnya sendiri. Orang pergi membeli sendiri, memetik sendiri, menimbang sendiri, membayar sendiri, lalu membawanya pulang. Kita bahkan belum sanggup untuk mensuplai sampai di pusat pemasaran di Atambua sekalipun belum. Kita baru sampai di, bahkan dalam pengalaman panen kita di bagian barat di wilayahnya Wini, di pelabuhan Wini sana, kita mengalami bahwa panennya masih sangat kurang dan setiap pemesanan tidak bisa dipenuhi. Karena baru dipanen sekitar 70-an kilo, sementara pemesanannya saya lihat itu ada sampai 160-an. Jadi kita masih kurang. Program kita ke depan, semoga dalam 5 tahun ke depan, dengan upaya yang kita lakukan di seluruh Pantura, kita bisa menaikkan bisa sampai 2-3 ton. Bahkan kami sudah mencatat di dalam bahan-bahan yang kami pakai sebagai animasi, semoga dalam 5 tahun ke depan kita bisa tingkatkan produknya menjadi 15 ton per tahun. Kalau kita menghasilkan sebanyak 15 ton, kita sudah bisa kerjasama dengan pengusahaan pemprosesan anggur misa di Sababai di Bali. Untuk menjawabi kebutuhan dan keputusan para uskup melalui konferensi wali gereja tahun 2015 yang memutuskan swasembada anggur misa nasional. Ini kita masuk ke sana. Ya. Itu dalam 5 tahun diharapkan sudah bisa. Ya? Semoga dengan kemarin saya baru pulang dari sana, paroki-paroki sementara bergeliat. Dan ini adalah usaha baru yang kita lakukan. Tentang jenis-jenis anggurnya saya sendiri tidak mengetahui. Itu perlu ditanyakan di pelakunya, Pak Duarte, Romo Yoris dan seterusnya ada di Pantura. Mereka yang mengetahui. Lalu nanti kalau di Kompasnya CU Kasih Sejahtera mereka sudah ada orangnya di sana, mereka yang mengetahui anggurnya. Yang saya bisa katakan di sini adalah kita masih menggunakan anggur yang berasal dari Taiwan, dari Korea Selatan, dan 1-2 benih dari Australia. Yang dari Australia itu yang buah panjang dan merah ya? Sedangkan yang dari lingkup Asia itu ada yang buah kecil tapi manis sekali, itu merah dan hijau. Kalau saya boleh membedakan rasa manisnya,
Itu yang merah rasanya sedikit lebih manis dari yang hijau. Hijau ada kecut-kecutnya kali ya, kalau Ya, yang hijau. Jadi di Timor ini ada rasa yang khas. Saya kembalikan saja ke rasa yang namanya rasa jeruk keprosoe. Oh, keprosoe. Ya, jadi kalau dikaitkan Anggur dengan rasa ya? anggur rasa jeruk keprosoe karena dia ada manisnya, Asam, ada asemnya, dan ada agak-agak pahit ya? Bukan, ini rasa garamnya. Oh, garam. Iya, jadi ada itu, dan itu yang memberi rasa khas. Misalnya jeruk keprosoe saya bawa sampai di belahan bagian lebih utara dari Indonesia itu, mereka merasakan bahwa ini sesuatu yang sangat khas dan luar biasa. Juga pernah saya bawa ke Eropa, mereka juga merasakan bahwa ini ada suatu rasa yang sangat-sangat khas yang tidak ada pada kita. Iya, ya. Dan ini sebenarnya di dalam dialog dan animasi bersama dengan Bupati PPU, saya katakan kepada mereka, karena kita ada kegiatan di lereng Gunung Mutis, sebenarnya TPS dan PPU bisa secara besar-besaran mengembangkan budidaya jeruk keprosoe karena itu sudah brandingnya sudah ada, tidak perlu lagi kita mengejar brand, itu sudah sangat-sangat kompetitif di pasar. Oke. Monsignor, sangat menarik ya. Ini saya tahunya keuskupan ini di Timor ini kan sudah mengembangkan banyak hal ya. Artinya ada kesan keuskupan sudah mengambil alih apa yang menjadi pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Bagaimana sebenarnya penilaian dari keuskupan khususnya Monsignor terhadap kinerja pemerintah daerah khusus dalam bidang pemberdayaan dari sisi ekonomi dan khususnya di pertanian yang menjadi kekuatan basisnya 3 kabupaten ini, baru peternakan dan mungkin juga perikanan ya yang kurang disentuh. Bagaimana penilaian dari Monsignor kinerja 3 bupati atau Pemda ini? Sejak tahun 2008 di dalam musyawarah pastoral, kita juga mencanangkan di dalam program pastoral itu adalah kerjasama jejaringan yang makin kreatif, yang makin inovatif, dan sekaligus dinamis. Jadi kita melakukan dalam kaitan dengan itu, sebagai pelaksanaannya setiap tahun kita coba untuk bekerja bersama dengan pemerintah. Ya, tahun ini misalnya dengan pemerintah Kabupaten Belo, kami sudah bekerja sama di dalam beberapa bidang. 1, animasi hukum untuk penggunaan dana desa. Itu bersama dengan kejaksaan, pengadilan, pemerintah, dan gereja. Saya bersama dengan tim sudah turun ke 5 kecamatan, 5 kecamatan, dan kita sudah melakukan di sana. Yang kedua, kita memberikan masukan untuk program dari penataan kota. Pertama, dari Dekranasda memberikan program tentang Atambua Berbunga. Akhirnya program itu kita perluas menjadi Belo Berbunga, Belo Hijau, Belo Indah, dan Belo Produktif. Jadi tidak sekedar berbunga, tapi berbunga karena itu menunjang keindahan dan itu membangun cita rasa sebagai orang yang berbudaya. Yang kedua, hijau dalam arti green economy dan clean energy. Dan yang ketiga, produktif, karena memang kita melihat bahwa produktivitas masyarakat kita rendah. Terbaca juga produktivitas pemerintah itu rendah melalui apa yang dinamakan PAD yang masih selalu rendah. Dan juga saya membaca dari semangat pelayanan dari birokrasi yang belum sanggup untuk menjadi motor penggerak bagi kegiatan ekonomi yang kreatif,
yang makin produktif dan yang makin mensejahterakan. Dengan Kabupaten TTU, tahun ini kita masuk melalui program pelestarian lingkungan hidup di wilayah Bijaya Lasunan di lereng Gunung Mutis. Kita sudah menanam 20.000 pohon di sana dan minggu lalu turun lagi 10.000, berarti sudah 30-an ribu. Program lanjutannya kita akan masuk ke pembibitan jeruk keprosoe untuk membantu mereka petani-petani sederhana yang ada di wilayah pemukiman. Karena mereka merusak hutan, kita harus dalam pembicaraan dengan Badan Das Benenain kita sepakat untuk mengkonversi itu menjadi hutan produksi masyarakat berupa tanaman-tanaman produktif yang nanti berguna untuk kehidupan masyarakat. Dari satu pihak menjadikan mereka penghuni yang ramah lingkungan, yang kedua menjadi penghuni yang produktif, dan yang ketiga mereka bisa ikut serta di dalam derap pembangunan. Kita tidak mendepak mereka sebagai yang bertentangan dengan program pemerintah, tapi kita menjadikan mereka peserta di dalam program pemerintah yang mempunyai sumbangan yang besar untuk hidup mereka dan untuk hidup masyarakat. Dan dengan Kabupaten Malaka kita mempunyai program lanjutan dari pemberdayaan pasca bencana tahun lalu. Kita masuk ke sana melalui pilot project pengembangan perkebunan pisang. Karena kita sudah mempunyai rencana setiap tahun kita akan membeli 100 ton pisang dari perkebunan di sana. Untuk apa maksudnya? Untuk proses pembuatan pupuk Inhati KA, Inti Hayati Keuskupan Atambua. Oh, pupuk organik? Pupuk organik cair. Oh, artinya dibuat sendiri? Nanti saya bisa ambilkan contohnya, dari sudah ada. Oke, jadi itu akan dipakai buat apa nih pupuk organik ini nantinya? Buat satu pertanian. Oh, kalau peternakan nggak bisa? Peternakan ya? Kita bisa, tapi kita untuk peternakan kita lebih kerjasama dengan komunitas ekoenzim NTT. Kita sudah mulai jalan juga. Jalannya? Wow, banyak sekali ininya ya program-program yang dikerjakan di Keuskupan Atambua. Satu hal lagi nih terkait dengan pendidikan, yang menurut kami ini juga salah satu isu yang menarik karena NTT masih masuk dalam IPM nomor 4 terendah di Indonesia, maksud indeks pembangunan manusia yang diukur dari tingkat dari pendidikan. Bagaimana Monsinyur melihat situasi pendidikan di 3 kabupaten ini dan kontribusi yang dilakukan oleh keuskupan? Kalau nggak salah 3 kabupaten ini memiliki umat Katolik terbesar di NTT ya? Oke. Nomor 2 di Indonesia. Nomor 2 di Indonesia, wow. Boleh dijelaskan, Monsinyur? Sejak tahun 2008 kita sudah melihat lanjutan dari masa sebelum itu selama 25 tahun. Kita sudah melihat bahwa pendidikan kita makin lama makin tidak memanusiawikan peserta didik. Hasil terakhir yang kita sinyalir dan bisa didukung oleh data-data kita, kelulusan kita dari ujian akhir nasional NTT masih menjadi nomor 1 tidak lulus. Di mana? Nasional? Di nasional. Itu artinya hanya untuk lulus secara formal saja kita sudah bermasalah. Saya bayangkan kelulusan model ini akan membawa serta masalah untuk hidup selanjutnya. Dan masalah hidup selanjutnya, karena masalahnya kompleks, saya bisa rumuskan seperti ini. Output kita dari pendidikan, baik dasar, menengah maupun nanti tinggi, itu tidak merupakan sumbangan untuk menjadi outcome. Jadi yang dinamakan mislinked dan mismatched
itu terjadi antara pendidikan dan dunia kehidupan. Nah ini yang sementara digeluti oleh keuskupan ini. Kita sudah melihat bahwa kita bisa menempuh jalur pendidikan awam yang makin berdaya melalui sekolah-sekolah lingkup Keuskupan Atambua. Di Keuskupan Atambua di 3 kabupaten ini kita mempunyai 5 SMAK, sekolah menengah agama Katolik. Mereka diberi bentuk-bentuk pelatihan yang dinamakan pendidikan plus untuk kita menjadikan mereka, begitu mereka tamat dari sekolah, mereka juga sekaligus menjadi pelaku ekonomi atau pelaku yang bisa kita beri bobot pemberdayaan di dalam cara pikir, sikap, dan cara tindak. Nah ini yang sementara kita upayakan dan akan berkelanjutan mulai dari kita mempunyai apa yang dinamakan kerjasama dengan kepala-kepala kantor agama. Kita mempunyai itu program dari Dirjen Bimas Katolik. Kita mempunyai apa yang dinamakan seminari dasar, lalu seminari taman seminari untuk PAUD, seminari dasar untuk SD, seminari menengah pertama untuk SMP, lalu SMAK, lalu kemudian kita harapkan bahwa mereka semakin banyak tertampung di stipas kita yang ada di Keva Manado, dan mereka mempunyai pelatihan dengan yang saya bisa perincikan. Mereka harus mempunyai 3 sertifikat magang. Wow, apa aja itu? Bisa di kuliner, bisa di pertukangan, bisa di pengolahan bahan-bahan lokal, bisa di pertenunan, bisa di penjahitan dan seterusnya. Dan ternyata anak-anak kita itu bisa, peserta didik kita itu bisa sangat-sangat brilian. Rumah tingkat yang ada di Stipas itu dibangun sendiri oleh mahasiswa-mahasiswi kita, dan dari pembayaran dari pekerjaan mereka, mereka bisa menyelesaikan kuliahnya selama 4 tahun. Nah ini kita menjadikan dalam upaya menjadikan mereka sebagai outcome untuk pembangunan. Nah yang kedua, mereka harus mempunyai 1 sertifikat keterampilan. Sertifikat keterampilan ini untuk putri kita hanya fokuskan pada pertenunan dan penjahitan. Jadi mereka sekolahnya agama, tapi dilatih seperti mereka sekolah keterampilan. Yang ketiga, mereka harus mempunyai kursus, harus mengikuti kursus bahasa Inggris, dan mereka punya 1 sertifikat kursus bahasa Inggris. Dan yang keempat, nanti mereka mempunyai ijazah. Jadi dia tamat dari Stipas, dia akan punya 6 sertifikat, 5 sertifikat dan 1 ijazah. Siap untuk bekerja di tingkat internasional maupun di tingkat lokal. Karena pembuatan pabrik kelor yang ada di Merungga, yang ada di wilayah Malaka, itu manajer umumnya itu adalah tamatan dari Stipas juga. Itu general manajernya dengan dirutnya itu adalah tamatan dari Stipas. Jadi tidak harus hanya kan seminarnya bayangan masyarakat umum akan jadi imam ya, tapi ini untuk jalur awam ya, hanya khusus yang awam. Untuk seminari kami mempunyai program yang namanya Formasi Plus. Nah ini apa Formasi Plusnya nih? Formasi Plus itu adalah siswa seminari dilatih secara berutuh dan berkelanjutan dengan menggunakan tahun-tahun pendidikan yang cukup panjang, 13 tahun, 13 atau 14 tahun. Kalau di seminari menengah, mereka sudah mempunyai bentuk-bentuk pelatihan. Pelatihannya itu mereka bisa menjadi penulis, bisa menjadi pembelajar, bisa menjadi peternak karena di sana ada peternakan, mereka bisa menjadi petani karena di sana ada lahan yang sangat luas dan menjadi bagian dari Atambua Eden. Di tahun rohani di sini 1 tahun mereka melanjutkan itu, bahkan mereka sudah berproduksi. Produksi mereka di seminari, dan seminari bisa menghasilkan jagung itu setiap tahun bisa 6 ton.
Padinya pernah ada 5 ton. Padahal itu hanya padi sawah tadah. Mereka sementara kita upayakan ada perkebunan kelapa kopior di dalam, ada perkebunan pisang di dalam. Kita sudah menanam 1.200-an pohon. Kita akan menanam lagi yang lain karena lahannya masih luas, sambil kita memperbaiki sumber airnya di bagian selatan sana. Dan di tahun rohani ini, mereka tahun lalu kami melalui Jalan Salib Laudato Si sudah menanam 200-an anakan kelengkeng dan sudah siap untuk berbuah. Yang lain-lain mereka ikut serta dalam upaya palawija di sana, dan mereka diikut sertakan juga dalam proses pembuatan pupuk INHTKA di sini. Dan mereka sementara akan diusahakan supaya mereka juga kita upayakan nanti saya sementara uji coba budidaya ikan bandeng di air tawar. Dan apa yang kita upayakan di sini, hari ini hari yang ke-47 memberikan kita gambaran bahwa bisa ada prospek ke masa depan. Oh gitu. Wow, seru sekali. Boleh dijelaskan sedikit Monsinyur tentang mohon maaf saya tambahkan, yang di seminari tinggi mereka akan dapat porsi yang terbesar. Mereka akan menggunakan waktu 6 tahun di sana. 6 tahun ini dalam waktu dekat saya akan ke sana, karena di sana lahan mereka terbatas, tapi harus ada intensifikasi penggunaan lahan. Jadi di sana kita akan upayakan supaya mereka masuk ke palawija skala kecil. Juga kita akan upayakan melalui uji coba ini, kalau prospektif lahan-lahan mereka yang di sana harus dimaksimalkan untuk penggunaannya. Oke. Atambua Center ini lokasinya di mana, Monsinyur? Atambua yang dinamakan Emmaus Pastoral Center ada di sini, kita di sini. Yang dinamakan Atambua Eden. Maaf. Itu Atambua Eden. ini ada di seluruh keuskupan. Kalau ibu turun ke paroki-paroki akan ada. Di Lurasi ada kelompok, di Pantai Utara ada kelompok, di Pantai Utara yang di sini mereka ada kelompok anggur. Yang di Emmaus ini ada kelompok pengembangan palawija. Lalu yang di bagian tengah kita ada kelompok persawahan. Yang ada di Wailolok Training Center itu mereka ada kelompok-kelompok yang selalu ikut pelatihan. Kalau nanti ibu ke peternakan di Haliwen itu ada kelompok-kelompok yang selalu datang ikut pelatihan peternakan. Sesudah itu mereka dibekali dengan bibit babi dan seterusnya, dan mereka dibawa, bahkan dibantu, difasilitasi, diasistensi untuk pembuatan kandangnya yang harus standar dari sini, karena kita harus memastikan bahwa kalau mereka memelihara tidak pernah boleh ada traubel dengan kita harus mempertahankan keunggulan yang kita sudah buat di sini. Satu, tidak boleh sakit dan mati. Yang kedua, dalam 15 bulan harus beranak 3 kali. Dan yang ketiga, dagingnya harus berkualitas. Wow, lengkap sekali ya.